Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 1241. Betapa tidak masuk akal, itu anak Ye Yunfei lagi. Petik 2, Sky Blue Star Sea, Sky Blue Star, base camp tentara penyerbu. Dan di aula pertemuan, mengumpulkan sekelompok pejabat tinggi tentara penyerbu setelah menerima berita, mereka semua meraung dengan marah. Saya tidak dapat membayangkan bahwa seorang anak dari generasi yang lebih muda telah menyebabkan kerugian besar bagi kami. Yue Mo menggertakkan giginya dan berkata, Master Sekte Yue, kupikir pemimpin sebenarnya dari pasukan King Yun seharusnya adalah lelaki tua yang keluar dari tanah kuno pencobaan. Meskipun kekuatan Ye Yunfei bagus, seorang anak laki-laki tidak mampu menarik pasukan untuk melawan kita. Orang tua yang keluar dari tanah percobaan kuno adalah barang antik tua yang tersisa dari perang saudara kuno, tidak sederhana. Petik 2, seorang lelaki tua berjubah merah di sebelahnya berkata dengan suara yang dalam. Yah, ada kemungkinan, benda tua itu sungguh luar biasa. Petik 2, Yue Mo berkata dengan suara yang dalam. Aku memintamu untuk mengirim seseorang untuk menyelidiki situasi pasukan King Yun, bagaimana? Tanya Mun Mo, aku sudah menanyakan beberapa informasi tentang pasukan King Yun. Anggota utama pasukan King Yun adalah orang-orang dari dua lautan bintang, Xian Xinghai dan Yuexiu Xinghai. Selain Ye Yunfei dan lelaki tua yang keluar dari tanah kuno pencobaan, ada 3 orang lainnya di tahap awal alam Dao. Petik 2, seorang pria parubaya di sebelahnya berbicara. 2 pasukan Xinghai biasa, 3 Taois tahap awal, ditambah Ye Yunfei dan lelaki tua itu, bagaimana mungkin mengambil kembali 7 Xinghai dari pasukan kita berturut-turut? Pasti ada yang aneh dengan pasukan King Yun ini, terus kirim orang untuk menyelidikinya. Juga, kami akan mengerahkan sekelompok pasukan kami, memusatkan pasukan kami, dan pergi untuk berurusan dengan tentara King Yun. Jika tidak, jika kami terus membiarkan mereka terus membuat masalah, kerugian kami akan semakin besar. Petik 2, Yue Mo berkata lagi, pada saat yang sama, Tai Xinghai, markas aliansi Changhuang. Di planet besar, di sebuah istana megah, tentara King Yun sangat populer akhir-akhir ini. Seorang pria parubaya yang anggun mengenakan mahkota emas ungu duduk bersila di kursi tinggi dan berbicara perlahan. Pria dengan mahkota tinggi ini adalah salah satu dari 3 kekuatan super di alam Changhuang, Lu Wutian, penguasa kuil. Hanya aliansi Changhuang kami yang dapat mewakili pasukan asli alam Changhuang, dan yang disebut pasukan King Yun hanyalah pertarungan kecil. Saya perkirakan tidak akan lama lagi pasukan King Yun ini akan dikepung dengan panik oleh pasukan penyerbu, dan pasti akan binasa. Apakah Ye Yunfei benar-benar berpikir bahwa dia bisa melawan pasukan penyerbu hanya dengan seorang anak dari generasi mudanya dan beberapa pasukan Xinghai biasa? Itu terlalu naif. Petik 2, seorang lelaki tua di sebelahnya berkata sambil mencibir. Masuk akal, pria dengan mahkota emas itu mengangguk. Tidak, saya pikir kita tidak bisa meremehkan Ye Yunfei ini. Asal-usul Ye Yunfei sangat misterius, dan istana King Yun yang dia ciptakan tidak sederhana. Terlebih lagi, dia juga anggota dari alam Changhuang kita, dan sekarang kuku besi penjajah sedang menginjak-injak wilayah alam Changhuang kita. Kita harus menyatukan semua kekuatan yang bisa bersatu. Bagaimana dengan ini? Bagaimana kalau kita mengirim orang untuk merekrut pasukan King Yun ini? Biarkan Ye Yunfei membawa pasukan King Yun untuk bergabung dengan aliansi Changhuang kita. Petik 2, pada saat ini, seorang pendeta Tao kurus berjubah Tao berbicara perlahan. Pendeta Tao ini adalah pemilik gunung keabadian. Yah, menurutku proposal Master Gunung itu bagus. Biarkan pasukan King Yun ini bergabung dengan aliansi Changhuang kita dan menjadi kekuatan di bawah kepemimpinan aliansi Changhuang kita. Petik 2, seorang wanita cantik dengan kostum istana angkat bicara. Wanita cantik ini adalah salah satu dari 3 kekuatan super di alam Changhuang, pemilik istana bulan. Oke, karena Tuan Gunung dan Tuan Istana ingin merekrut pasukan King Yun ini, saya setuju. Kirim seseorang untuk segera memintanya. Petik 2, Lu Wutian, penguasa kuil, mengangguk dan berkata, Oke, kami juga setuju. Di istana, anggota tinggi aliansi Changhuang lainnya juga mengangguk. Red Luan Xinghai, markas klan Siox. Meskipun kekuatan klan Su tidak sebanding dengan 3 negara adidaya di alam Changhuang,
namun tetap menjadi salah satu dari 10 klan teratas di alam Changhuang. Markas besar memiliki area yang luas, energi spiritual yang kaya, dan atmosfer yang luar biasa. Di salah satu puncak yang indah, di gua budidaya, Su Qingluo duduk bersila, memulihkan diri. Qingyun Dajun sama dengan istana Qingyun. Karakter Qing ini adalah namaku. Setelah Su Qingluo menerima berita tentang Qingyun Dajun, dia terus memikirkannya. Dia mengatakan nama Qingyun Dajun di mulutnya, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Tidak, aku harus menemukan cara untuk meninggalkan klan Siox, bergabung dengan tentara Qingyun, dan bertarung dengan Ye Yunfei. Tanpa saya, pasukan Qingyun tidak akan layak namanya. Petik 2, Su Qingluo tersenyum sebentar, dan menunjukkan ekspresi cemas untuk beberapa saat. Terakhir kali dia kembali ke markas klan Siox, dia awalnya berencana untuk kembali mengunjungi orang tuanya, menjelaskan sesuatu, dan kemudian pergi mencari Ye Yunfei. Tujuan sebenarnya adalah untuk menunjukkan kartu kepada orang tuanya dan menunjukkan hubungannya dengan Ye Yunfei. Tapi setelah diketahui oleh pejabat senior klan Su, mereka sangat marah dan dengan tegas menentang hubungannya dengan Ye Yunfei. Menurut arti anggota senior klan Su Qingluo harus menikah dengan murid inti dari 10 sekte besar di alam Changhuang, sebaiknya murid inti dari 3 negara adidaya. Karena murid inti dari kekuatan besar ini akan memiliki kesempatan untuk menjadi anggota inti dari kekuatan besar ini di masa depan, dan pada saat itu mereka akan menjadi orang besar di alam Changhuang. Meskipun Ye Yunfei telah mendapatkan reputasi tertentu di alam Changhuang selama periode waktu ini, di mata pejabat senior klan Su, mereka selalu memandang rendah latar belakang Ye Yunfei, berpikir bahwa Ye Yunfei tidak memiliki dukungan yang kuat, hanya memainkan masalah kecil, tidak akan bertahan lama. Pejabat senior klan Su juga menempatkan Su Qingluo sebagai tahanan rumah di gunung seperti itu untuk mencegahnya menyelinap keluar untuk menemukan Ye Yunfei. Aku harus keluar, Su Qingluo berpikir sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berkata, di malam hari, bulan dan bintang jarang. Su Qingluo diam-diam berjalan keluar dari ruang rahasia, memanfaatkan kegelapan, dan menggunakan keterampilan tubuhnya untuk berubah menjadi sosok yang samar-samar tak terlihat, menuju keluar markas Su Clan. Pertahanan markas Su Clan sangat ketat, tetapi yang digunakan Su Qingluo adalah semacam teknik tubuh brilian yang direkam dalam Kung Fu Dewi Primal Chaos, yang dapat menyembunyikan penampilan dan nafas jiwa dengan cermat. Oleh karena itu, mereka yang bertanggung jawab untuk menjaga di sekitar puncak gunung Su Qingluo tidak menyadari kepergian Su Qingluo. Melihat itu, mereka hendak meninggalkan jangkauan markas klan Siox. Qingluo, kembali. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar seperti hantu, dan kemudian seorang wanita tua muncul di depannya, memegang tongkat kepala naga. Menghalangi jalan Su Qingluo. Qingluo, jangan coba-coba menemukan Ye Yunfei itu. Ye Yunfei itu hanyalah bocah liar yang keluar dari dunia kecil, dan dia tidak memenuhi syarat untuk layak mendapatkan permata suku Siox kita. Qingluo, kamu adalah gadis terbaik di antara generasi muda Siox kami. Orang yang ingin Anda nikahi haruslah pria paling menonjol di klan besar itu, pria yang ditakdirkan untuk menjadi tokoh hebat di dunia Changhuang di masa depan. Hanya orang-orang ini yang layak menjadi mutiara klan Siox kita. Petik 2, wanita tua itu berkata perlahan. Nenek ke-6, aku telah memutuskan bahwa dalam hidup ini, aku tidak akan menikah kecuali Ye Yunfei. Tidak peduli bagaimana keluarga memaksa saya, itu tidak berguna. Saya telah mengambil keputusan. Petik 2, Su Qingluo menatap wanita tua itu dan berkata-kata demi kata. Lancang, pernikahan Anda harus diselenggarakan oleh keluarga. Bagaimana Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan? Petik 2, wanita tua itu tidak bisa menahan amarahnya ketika dia mendengar kata-kata itu, dan tongkat berkepala naga di tangannya menghantam tanah dengan keras, menyebabkan sebagian besar tanah langsung runtuh, dan asap serta debu mengepul. Bab 1242, masalah utama pernikahan saya diputuskan sendiri. Su Qingluo berdiri di sana dengan mata tegas dan berbicara. Qingluo, kamu berpikir dengan cara yang salah, bukan? Kembalilah bersamaku. Petik 2, sosok wanita tua itu melintas, dan telapak tangannya yang kurus seperti cakar burung terentang, meraih Su Qingluo. Su Qingluo terkejut, dan dalam keputusasaan, dia menggunakan teknik gerakan Kung Fu Dewi Kekacauan, dan mundur seperti kilat. Ye Yunfei mengajarinya Kung Fu Chaos Goddess, dan dia diberitahu untuk tidak mengungkapkannya, jadi Su Qingluo telah berlatih secara rahasia, bahkan tanpa memberitahu keluarga dan orang tuanya. Hah, Qingluo?
kelincahan apa yang kamu gunakan? Tampaknya lebih baik daripada kelincahan Siox kita. Petik 2. Wanita tua itu tidak bisa menahan keterkejutannya ketika dia gagal meraihnya, menunjukkan ekspresi terkejut. Hanya saja dia adalah master di tahap tengah alam Tao, dan alamnya jauh lebih tinggi daripada alam Su Qingluo. Dia mengulurkan telapak tangannya lagi, melepaskan paksaan energi yang kuat, yang menekan Su Qingluo hingga tidak bisa bergerak, lalu meraih lengan Su Qingluo, dan membawa Su Qingluo ke kedalaman markas Su Clan. Qingluo, eselon atas keluarga telah mengumumkan bahwa mereka akan mencarikan menantu untukmu. Lupakan Ye Yunfei, keluarga pasti akan memilih pria yang benar-benar hebat untuk menjadi suami mertuamu. Petik 2. Kata wanita tua itu. Meskipun Su Qingluo berjuang mati-matian, kekuatan wanita tua itu menakutkan dan dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Nenek ke-6, dalam hidupku, aku hanya mengenal Ye Yunfei. Su Qingluo akhirnya menyerah berjuang, dan mengatakan setiap kata, matanya penuh kekeras kepalaan. Qian Yu Xinhai, pertempuran besar baru saja berakhir. Belum lama ini, Ye Yunfei memimpin pasukan King Yun ke Lautan Bintang ini dan memusnahkan semua penjajah yang menyerbu Lautan Bintang ini. Kirim perintah untuk membiarkan tentara beristirahat selama 2 hari. 2 hari kemudian, tentara berangkat lagi. Petik 2. Ye Yunfei memberi perintah. Akibatnya, pasukan King Yun beristirahat sementara di Lautan 1000 Bintang Neter. Kami telah memulihkan 9 Lautan Bintang. Pria tua berbaju abu-abu itu sangat bersemangat. Pengalamannya sangat istimewa, dia berpartisipasi dalam perang saudara yang sengit tahun itu, menyaksikan kehancuran alam Changhuang dalam kekacauan perang, dan kemudian menyaksikan penghancuran diri tuannya. Sebelum tuannya meledakkan dirinya, dia meninggalkan pesan terakhir, menyuruhnya untuk menganggap itu sebagai tugasnya untuk melindungi kedamaian alam Changhuang. Oleh karena itu, kali ini orang-orang dari alam lain menyerbu. Keinginan terbesar lelaki tua berpakaian abu-abu itu adalah mengusir atau melenyapkan penjajah ini. Senior, jangan khawatir, cepat atau lambat kita akan bisa memusnahkan semua penyerang. Ye Yunfei tertawa. Ye Yunfei, terima kasih atas ratusan juta orang di alam Changhuang. Pria tua berbaju abu-abu itu menatap Ye Yunfei dengan rasa terima kasih. Dia tahu bahwa Ye Yunfei membentuk tentara King Yun untuk memulihkan Xinghai itu karena dia ingin membantunya. Senior serius, tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, saya juga bagian dari alam Changhuang, dan saya tidak ingin melihat alam Changhuang jatuh ke dalam perang. Ye Yunfei tertawa. Selanjutnya, Ye Yunfei kembali ke tendanya dan memasuki menara hantu. Kekuatan avatar ini sudah setara dengan Tao tingkat menengah. Bahkan, dalam menghadapi tahap akhir memasuki alam Tao, dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Petik 2. Ye Yunfei melepaskan klon darah, berdiri di depannya, dan merasakannya. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai duduk bersila untuk memulihkan diri. Sudah waktunya untuk menerobos ke tahap tengah pembukaan gua. Ye Yunfei menjalankan 9 Suns Jing untuk sementara waktu, dan merasakan kesempatan untuk menerobos. Jadi, selanjutnya, Ye Yunfei mulai berlatih di pintu tertutup, untuk mencapai ranah. Di menara hantu, Ye Yunfei mundur selama 2 bulan berturut-turut. Kita bisa menerobos. 2 bulan kemudian, Ye Yunfei tiba-tiba membuka matanya. Setelah 2 bulan memoles, fondasi kekuatan spiritual Ye Yunfei sangat kokoh dan bisa menembus. Pada saat yang sama, sebuah pesawat ruang angkasa datang di Laut 1000 Bintang Neter. Ada 2 lelaki tua yang duduk bersila di pesawat luar angkasa, keduanya adalah master di tingkat tengah Taoisme. Yuan tua, menurutmu apakah Ye Yunfei bersedia bergabung dengan aliansi Changhuang dengan pasukan King Yun? Salah satu pria tua berbaju kuning berbicara. Kurasa, Ye Yunfei harus setuju. Karena aliansi Changhuang dibentuk oleh 3 negara adidaya Gunung Keabadian, Istana Suci, dan Istana Bulan, dan mengumpulkan sebagian besar kekuatan besar di alam Changhuang, kekuatan keseluruhannya jauh lebih kuat daripada pasukan King Yun. Selain itu, perekrutan tentara King Yun kali ini juga diperintahkan oleh penguasa Gunung Bulao, penguasa Kuil Suci, dan penguasa Istana Bulan pada saat yang sama. Tidak peduli seberapa gilanya Ye Yunfei, akankah dia berani menolak perintah? Di alam Changhuang, jika dia menyinggung 3 kekuatan super gunung kelahiran, Istana Suci, dan Istana Bulan, dia tidak perlu dipusingkan di masa depan. Petik 2. Pria tua lain berjubah hijau menjawab. Sao tua benar. Pria tua berbaju kuning itu mengangguk berulang kali.
Sebelum datang ke sini, Kepala Kuil, Lu Wutian, meminta kami berdua mengambil kesempatan ini untuk mengetahui kekuatan sebenarnya dari pasukan King Yun. Kemudian, mari kita lebih berhati-hati. Petik 2, pria tua berbaju kuning itu berkata, hanya seorang anak dari generasi muda, ditambah beberapa pasukan Qinghai dengan kekuatan biasa, tidak peduli seberapa kuat pasukan seperti itu, ada batasnya. Pria tua berjubah hijau itu berkata dengan ringan, Ye Yunfei ini telah membuat nama seperti itu di usia yang begitu muda, tidak bisa diremehkan. Apalagi di Anzulu punya perintah, jika kita tidak mengetahuinya dengan jelas, saya khawatir kita tidak akan bisa melapor ke Dian Zulu setelah kita kembali. Bagaimana dengan ini? Ketika saatnya tiba, kita akan lebih sopan kepada Ye Yunfei, dan mencari kesempatan untuk mengetahui detail pasukan King Yun ini. Petik 2, pria tua berbaju kuning itu berkata, kami datang ke sini atas perintah, hanya melakukan bisnis. Apalagi senioritas kami berdua lebih tinggi darinya, seharusnya karena dia sopan kepada kami. Petik 2, pria tua berjubah hijau berkata tanpa ekspresi. Tidak lama kemudian, pesawat luar angkasa tersebut mendekati base camp pasukan King Yun. Di depan harus ada pasukan King Yun. Kedua lelaki tua itu menghentikan pesawat ruang angkasa, lalu melangkah keluar dari pesawat ruang angkasa, berdiri di langit berbintang, dan memandangi pasukan King Yun di depan. Tampaknya pasukan King Yun ini tidak lebih dari itu. Mereka semua adalah orang-orang lemah. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa pasukan King Yun ini dapat memulihkan begitu banyak lautan bintang. Diperkirakan bahwa karena keberuntungan, lautan bintang yang ditemukan itu adalah lautan bintang yang pertahanannya paling lemah dari pasukan penyerbu. Petik 2, kedua lelaki tua itu melepaskan kekuatan jiwa mereka dan merasakan para prajurit dari pasukan King Yun, dan lelaki tua berjubah hijau itu tidak bisa menahan ekspresi menghina. Sebagian besar anggota pasukan King Yun berasal dari Qinghai biasa. Sebagai satu individu, mereka umumnya tidak sebaik sekte besar alam kaisar, apalagi orang-orang dari 3 negara adidaya. Ini benar-benar lemah. Pria tua berbaju kuning itu juga berbicara. Saat ini, tiba-tiba, bergemuruh, langit di atas pasukan King Yun tiba-tiba menjadi pekat dengan awan gelap, guntur dan kilat. Seseorang akan melewati bencana petir. Pria tua berbaju kuning itu berkata. Saat berikutnya, di salah satu tenda tentara King Yun, sesosok tubuh melayang ke langit dan berdiri di bawah awan gelap yang pekat. Ini Ye Yunfei. Ye Yunfei akan mengalami bencana guntur. Pria tua berbaju kuning itu sekilas mengenali bahwa sosok itu persis Ye Yunfei. Tahap awal pembuatan gua, selalu dikabarkan betapa kuatnya Ye Yunfei, tapi tanpa diduga, ini hanyalah tahap awal dari pembukaan lubang. Banyak dari murid inti yang benar-benar luar biasa dari Sekte Zishan kami telah mencapai kekuatan alam pengumpulan bintang. Petik 2, setelah merasakan wilayah Ye Yunfei, lelaki tua berjubah hijau itu tampak semakin menghina. Bab 1243, Ye Gong terutama menerobos. Pada saat ini, sejumlah besar anggota pasukan King Yun bergegas keluar dari kamp, melihat Ye Yunfei berdiri di bawah awan yang mengepul, menantikannya. Sang Guan Han, lelaki tua berpakaian abu-abu, Iblis Es, Hu Miao, Huang Chang dan yang lainnya juga muncul satu demi satu, berdiri di samping untuk menyaksikan penyeberangan kesengsaraan Ye Yunfei. Akhirnya, kesengsaraan guntur Ye Yunfei dimulai. Bergemuruh, petir bergulir turun dari langit, mengarah ke Ye Yunfei dan menyerang. Mengaum, monster dengan tubuh naga dan kepala manusia muncul di samping Ye Yunfei. Itu adalah Lei Ze. Lei Ze membuka mulutnya lebar-lebar, dan mulai menelan guntur yang jatuh dari langit. Untuk Lei Ze, semakin banyak energi guntur semakin baik. Ini adalah suplemen yang bagus. Akibatnya, semua orang melihat bahwa Ye Yunfei berdiri di sampingnya dengan tangan di belakang, terlihat sangat santai, tanpa melakukan apa-apa. Dan Lei Ze melahap semua guntur yang jatuh dari langit, tidak ada satupun yang tersisa. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi dengan monster itu? Petik 2. Di kejauhan, lelaki tua berbaju kuning dan lelaki tua berbaju hijau itu tertegun. Dalam kesan mereka, setiap seniman bela diri di dunia selamat dari malapetaka guntur dengan bertempur dalam pertempuran berdarah, dan bahkan lolos dari maut. Mereka belum pernah melihat pemandangan di mana Ye Yunfei dengan mudah mengatasi bencana guntur. Apakah monster itu nyata, atau disimulasikan oleh Ye Yunfei menggunakan latihan?
Pria tua berjubah hijau dan pria tua berbaju kuning menatap lekat-lekat Lei Ze, bertanya-tanya dan bertanya-tanya. Ada keterampilan yang sangat brilian di dunia, asal-usul anak Ye Yunfei ini terlalu misterius. Yang kurang dari dia sekarang hanyalah keadaannya. Jika keadaannya diperbaiki di masa depan, aku pasti tidak akan menjadi lawannya dengan skill seperti ini sendirian. Petik 2. Pada saat ini, San Buanhan tidak bisa menahan nafas. Asal-usul Ye Yunfei memang sangat misterius. Namun, setiap orang memiliki rahasianya sendiri. Kita tidak perlu menjelajah. Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu berkata dengan suara yang dalam. Tuan Istana Ye terlalu kuat. Liu Deming, Mao Wanli dan Gao Hui melihat Ye Yunfei melewati kesengsaraan dengan sangat santai. Mereka sangat mengaguminya. Tuan Istana Ye perkasa. Banyak prajurit tentara Qing Yun meraung serempak. Akhirnya, setelah setengah hari, kesengsaraan guntur berakhir. Ye Yunfei duduk bersila di langit berbintang dan mulai membuka titik vital di tubuhnya. Pada saat yang sama, titik-titik kunci yang telah dibuka sebelumnya juga harus muncul di dalam tubuh, seperti bintang yang menyilaukan, yang dapat dilihat dengan jelas oleh manusia. Bagaimana bisa, ketika dia berada di tahap awal kondisi pembukaan lubang, dia membuka 60 poin penting. Petik 2. Pria tua berbaju kuning dan pria tua berjubah hijau melihat titik-titik vital yang cerah di tubuh Ye Yunfei, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat karena terkejut. Anda harus tahu bahwa bahkan murid inti dari 3 kekuatan super gunung kelahiran, Istana Suci dan Istana Bulan, ketika mereka menerobos ke tahap akhir pembukaan titik akupuntur, titik terpenting yang mereka buka adalah 50 atau lebih, 60. Ketika Ye Yunfei berada di tahap awal pembuatan titik akupuntur, jumlah titik kunci yang dibuka di tubuhnya mencapai 60. Bagi para prajurit di alam Changhuang, ini hanyalah hal yang sulit dipercaya. Apakah aku salah? Dikatakan bahwa pemilik Gunung Bulau dulunya adalah jenius jahat nomor 1 di antara generasi muda alam Changhuang pada tahap akhir pembukaan. Titik akupuntur, jumlah titik kunci yang dibuka di tubuhnya berjumlah 70. Saat itu mengejutkan sebuah era. Orang bisa membandingkan. Namun, Ye Yunfei telah membuka 60 titik akupuntur utama pada tahap awal pembukaan titik akupuntur. Bukankah ini berarti bakat Ye Yunfei dekat dengan master gunung-gunung keabadian? Petik 2. Pria tua berjubah hijau itu berkata dengan kaget. Selanjutnya, gemuruh energi keluar dari tubuh Ye Yunfei, dan titik akupuntur kunci terus dibuka. Pada akhirnya, di bawah tatapan mengejutkan semua orang, Ye Yunfei membuka total 40 poin kunci. Selain 60 poin vital sebelumnya, Ye Yunfei telah membuka 100 poin vital di tubuhnya. Masih ada 8 titik akupuntur penting yang tersisa, dan mereka hanya akan dibuka saat menembus ke tahap akhir dari keadaan pembukaan titik akupuntur. Ye Yunfei berhenti terus membuka poin-poin penting. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Pada saat ini, lelaki tua berbaju kuning dan lelaki tua berbaju hijau itu benar-benar tercengang. Membuka 100 titik kunci dalam tubuh, hal semacam ini di luar pengetahuan mereka. Tuhanku, di dunia ini, ada seseorang yang bisa membuka 100 titik vital di tubuhnya. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Petik 2. Baik lelaki tua berbaju kuning maupun lelaki tua berjubah hijau tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Itu monster. San Buanhan juga sangat terkejut. Alam Changhuang kami dapat menghasilkan monster seperti itu. Itu adalah keberuntungan antar muka. Sementara lelaki tua berbaju abu-abu itu terkejut, dia juga sangat senang. Tuannya luar biasa. Hu Miao bertepuk tangan dan berteriak. Memenuhi syarat untuk menjadi bosku. Setan es tampak sangat puas, menjilat bibirnya dan berkata, adapun Liu Deming, Mao Wanli dan Gao Hui, mereka tinggal di sana sepenuhnya, dan mereka tercengang oleh Ye Yunfei. Oke, semuanya, kami siap untuk pergi dan berjuang untuk tujuan selanjutnya. Setelah terobosan Ye Yunfei selesai, dia melirik tentara pasukan Qing Yun dan berkata dengan keras. Saat ini, Tuan Istana Ye, 2 orang tua datang dari jauh. Itu adalah lelaki tua berbaju kuning dan lelaki tua berbaju hijau. Ye Yunfei melirik kedua lelaki tua itu, tetapi tidak berbicara. Siapa kamu? Liu Deming melangkah maju dan menanyai kedua lelaki tua itu. Kami adalah utusan yang dikirim oleh Aliansi Kaisar. Para pemimpin senior Aliansi Alam Changhuang kami mengundang pasukan Qing Yun untuk bergabung dengan Aliansi Changhuang untuk berperang melawan penjajah bersama. Petik 2. Pria tua berbaju kuning itu berkata.
undang pasukan King Yun kita untuk bergabung dengan aliansi Changhuang. Liu Deming terkejut sesaat, lalu kembali menatap Ye Yunfei. Ye Yunfei adalah pemimpin inti dari pasukan King Yun. Tuan Ye, apakah itu aliansi Changhuang kami atau pasukan King Yun Anda? Musuh utama adalah para penyerbu. Dalam hal ini, mengapa kita tidak bersatu dan memusatkan upaya kita melawan agresor, bukankah lebih baik? Selain itu, saya percaya bahwa dengan bakat dari Palace Master Ye, dia pasti akan dapat memegang posisi penting dalam aliansi Changhuang kita. Petik 2. Pria tua berbaju kuning itu menatap Ye Yunfei dan berkata, setelah menyaksikan Ye Yunfei membuka 100 poin kunci dengan matanya sendiri barusan, lelaki tua berbaju kuning itu tidak berani meremehkan Ye Yunfei lagi. Dia tahu bahwa dengan bakat dan bakat Ye Yunfei, begitu dia benar-benar tumbuh di masa depannya tidak akan terbatas, setidaknya dia akan menjadi sosok yang kuat di alam Changhuang. Undang saya untuk bergabung dengan aliansi Changhuang. Ye Yunfei menatap kedua pria tua itu dan merenung. Sejenak, Tuan Istana Ye, ini adalah Tuan Gunung dari Gunung Terberkati, Tuan Istana dari Istana Suci, dan Tuan Istana dari Istana Bulan, yang secara pribadi memerintahkan kami untuk mengirim kami berdua ke sini untuk merekrut Tuan Istana Ye untuk bergabung. Aliansi Changhuang kami, saya juga meminta Asgard Master Ye untuk tidak menolak. Petik 2. Pria tua berjubah hijau itu juga maju selangkah dan berkata kepada Ye Yunfei. Pada saat ini, lelaki tua berjubah hijau itu juga mengesampingkan penghinaannya terhadap Ye Yunfei sebelumnya, dan sikapnya tampak lebih sopan. Bab 1244. Setelah mendengar apa yang dikatakan kedua lelaki tua itu, Ye Yunfei tidak berbicara, tetapi menatap lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Sejujurnya, alasan utama mengapa Ye Yunfei membentuk pasukan King Yun ini adalah karena lelaki tua berpakaian abu-abu itu ingin mengusir penjajah dan memulihkan kedamaian di alam Changhuang. Tentu saja, sebagian alasannya adalah karena para penyerbu itu memprovokasi Ye Yunfei. Kekuatan pasukan King Yun kita saat ini cukup untuk menghadapi para penyerbu itu, tidak perlu bergabung dengan aliansi Changhuang Anda. Pria tua berbaju abu-abu itu menggelengkan kepalanya dan berkata, dia ingat terakhir kali, ketika kekuatan besar di alam Changhuang menolak untuk menyelamatkan mereka, ketika dia dan Ye Yunfei melawan para penyusup itu, mereka benar-benar mundur secara langsung. Pria tua berbaju abu-abu itu sangat kecewa dengan kekuatan kuat di alam Changhuang itu. Arti pendahulu adalah apa yang saya maksud. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Pria tua berbaju kuning dan pria tua berbaju hijau terkejut. Tuan Ye, kamu tidak tahu sesuatu. Tidak semua tentara penjajah yang memasuki dunia kita sekarang, bahkan lebih banyak lagi tentara penjajah yang terus memasuki dunia kita. Apalagi menurut informasi yang diperoleh mata-mata kita, sudah ada master pembentuk Tao dari dunia lain, bahkan tidak satu pun. Kekuatan keseluruhan dunia lain jauh lebih kuat dari kita. Oleh karena itu, kita harus menyatukan orang-orang dari seluruh alam semesta untuk dapat melawan para penjajah itu. Petik 2. Pria tua berbaju kuning itu berpikir sejenak dan berkata kepada Ye Yunfei. Setelah melihat bakat mengerikan Ye Yunfei barusan, lelaki tua berbaju kuning itu memiliki sedikit kasih sayang untuk Ye Yunfei, jadi dia mencoba yang terbaik untuk membujuk Ye Yunfei untuk bergabung dengan aliansi Changhuang. Tuan alam pembentuk Dao, pria tua berbaju abu-abu tidak bisa menahan cemberut saat mendengar ini. Juga, ada berita lain, aku tidak tahu apakah Palace Master Ye mengetahuinya. Pria tua berbaju kuning itu melanjutkan. Zhao tua, ini adalah rahasia aliansi Changhuang kita. Pria tua berjubah hijau itu mengerutkan kening, berusaha menghentikan pria tua berjubah kuning itu. Dengan bakat Master Istana Ye, bergabung dengan aliansi Changhuang kita harus berada pada level tinggi, dan cepat atau lambat kamu akan tahu. Pria tua berbaju kuning itu berkata. Berita apa? Tanya Ye Yunfei. Para penyerbu itu mencoba yang terbaik untuk menemukan sumber kaisar selama ini. Itu sebabnya mereka tidak memusatkan kekuatan mereka untuk menghadapi pasukan King Yun. Jika tidak, jika pasukan King Yun Anda telah menyebabkan kerugian besar bagi penjajah, mereka akan memusatkan pasukan mereka untuk menghadapi pasukan King Yun Anda. Alasan mengapa penjajah itu datang melintasi perbatasan, selain ingin menduduki wilayah kami, juga memiliki tujuan lain, yaitu untuk menemukan asal-usul kaisar. Petik 2. Pria tua berbaju kuning itu berkata, sudahkah mereka menemukan jejak sumber asli kaisar? Setelah mendengar ini, lelaki tua berbaju abu-abu itu bertanya dengan cepat. Saya belum tahu, namun,
Seorang master deduksi yang sangat kuat dari dunia lain telah memasuki dunia kita, dan dia memimpin sejumlah besar master untuk mencari keberadaan Kaisar Chang Yuan. Jika ini terus berlanjut, mungkin mereka akan menemukannya. Begitu mereka diizinkan menemukan sumber Kaisar, itu akan menjadi masalah besar. Petik 2. Pria tua berbaju kuning itu berkata, mereka benar-benar datang ke sini untuk asal-usul Kaisar. Pria tua berbaju abu-abu itu menghela nafas. Bagaimana sikap para pemimpin tingkat tinggi aliansi Chang Huang Anda terhadap masalah ini? Pria tua berbaju abu-abu itu bertanya. Pemilik Gunung Keabadian, pemilik Aula Suci, dan pemilik Istana Bulan semuanya mengeluarkan perintah dan mengirim sejumlah besar mata-mata untuk mengawasi setiap gerakan penyerbu dan bersiap untuk menghentikan mereka dengan segenap kekuatan mereka. Tangan. Pria tua berbaju kuning itu menjawab, oke. Pasukan King Yun kami dapat bergabung dengan aliansi Chang Huang Anda untuk menghadapi penjajah bersama. Pria tua berbaju abu-abu itu berpikir sejenak dan berkata, kamu Yun Fei, apa maksudmu? Pria tua berbaju abu-abu itu menatap Ye Yun Fei. Semuanya sesuai dengan arti para pendahulu. Ye Yun Fei mengangguk, itu bagus, ayo segera kembali. Tuan Istana Ye, kalian akan kembali ke base camp aliansi Chang Huang bersama kami, maukah kalian bertemu semua orang? Petik 2. Pria tua berbaju kuning itu sangat gembira dan bertanya lagi. Yun Fei menatap lelaki tua berbaju abu-abu itu. Ayo pergi. Pria tua berbaju abu-abu itu berpikir sejenak dan berkata, oke, ayo pergi. Ye Yun Fei mengangguk. Aku tidak akan pergi, jangan sampai aku dikenali oleh pengkhianat Lu Wutian itu. Biarkan saya membantu Anda melindungi tentara King Yun. Petik 2. Sangguan Han berkata, oke. Ye Yun Fei mengangguk. Sangguan Han adalah penguasa Dao Saping Realm, dengan dia menjaga pasukan King Yun, sangat aman. Oleh karena itu, Ye Yun Fei menemui Liu Deming, Mao Wanli dan Gao Hui dan mereka bertiga menjelaskan bahwa pasukan King Yun untuk sementara ditempatkan di Qianyu Xinghai untuk pemulihan. Kemudian Ye Yun Fei membawa Ice Demon, lelaki tua berbaju abu-abu, dan mengikuti kedua lelaki tua itu untuk meninggalkan Qianyu Xinghai dan menuju markas aliansi Chang Huang. Tentu saja, Hu Miao, Huang Chang, dan ulat sutra naga tanduk emas semuanya ada di menara hantu, mengikuti Ye Yun Fei. Markas besar aliansi Chang Huang ada di Tai Xinghai. Ye Yun Fei, alasan mengapa aku ingin bertemu dengan para pejabat tingkat tinggi aliansi Chang Huang adalah untuk melihat seberapa banyak yang mereka ketahui tentang Chang Huang Yuan, dan apakah mereka mengetahui keberadaan Chang Huang Yuan. Di dalam pesawat ruang angkasa, lelaki tua berbaju abu-abu itu tiba-tiba berbicara kepada Ye Yun Fei melalui transmisi suara. Aku mengerti apa yang dipikirkan senior. Jawab Ye Yun Fei. Setelah pertempuran hebat tahun itu, alam Chang Huang terbelah menjadi dua bagian, dan asal-usul Chang Huang benar-benar hilang. Sekarang, tujuan utama penyerbu dari alam lain yang datang melintasi alam itu pastilah untuk menemukan asal-usul Kaisar Chang. Sebab, siapapun yang menguasai asal-usul Chang Huang dapat dengan mudah menguasai seluruh alam Chang Huang dan menjadi satu-satunya penguasa alam Chang Huang. Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu berkata, ya, siapapun yang mengontrol asal antarmuka adalah penguasa antarmuka dan dapat mendominasi segalanya. Ini terlalu menggoda bagi para pejuang di dunia. Belum lagi para penjajah yang datang dari seberang perbatasan, berapa banyak orang di dunia kita yang bisa menahan godaan asal-usul Kaisar. Petik 2. Ye Yun Fei mengangguk. Bagus. Bahkan orang-orang di dunia kita mungkin tidak dapat menahan godaan. Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketika mendengar ini. Jadi, selanjutnya, kita harus memperhatikan semua berita dari sumber Kaisar. Kita harus melindungi sumber Kaisar Chang Huang, dan kita tidak boleh membiarkan siapapun mengendalikan sumber Kaisar Chang Huang. Jika tidak, antarmuka kita akan jatuh ke dalam kegelapan. Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu berkata perlahan. Pada saat yang sama, alam Chang Huang, di lautan bintang biasa, di planet biasa, di gurun pasir kuning yang bergulung. Seorang lelaki tua berambut putih yang bersandar pada tongkat berkepala naga terus-menerus mencubit jarinya dan menghitung sesuatu. Sejumlah besar master di alam tahu mengelilinginya, menatap lelaki tua berambut putih itu dengan saksama. Tuan Pang, apakah Anda sudah mencapai akhir deduksi? Ada seorang guru tahu tahap akhir yang mau tidak mau bertanya. Kalau tidak salah, belum lama ini, Kaisar Chang Yuan pernah muncul di sini.
Setelah menghitung beberapa saat, lelaki tua berambut putih itu berbicara. Benar-benar, dengan cara ini, kami akhirnya melacak jejak alam Chang Huang. Petik 2. Para master di sekitarnya yang telah memasuki alam Tao semuanya disegarkan. Pada saat ini, di langit berbintang terpencil tidak jauh dari planet ini, di ruang tertentu. Tiba-tiba, ruang ini terus beriak. Kemudian, seorang gadis kecil berusia 5 atau 6 tahun dengan kepang ganda dan berpakaian merah jambu dan batu giok, membungkuk dan berjalan keluar dari ruang ini dengan ringan. Mendengus, mereka semua orang jahat, mereka pasti berusaha menangkapku. Petik 2. Gadis kecil itu memandangi planet di langit berbintang tidak jauh dari sana. Mulutnya yang merah jambu diratakan, dia terlihat sangat bersalah, dan air mata mengalir di mata merahnya. Bab 1245. Gadis kecil itu melihat ke arah planet itu, dengan sedikit enggan, karena dia sudah lama mengenal planet itu. Bahkan, dia telah mendapatkan beberapa teman baik di planet ini, tetapi sekarang, dia harus pergi. Akhirnya gadis kecil itu menggertakkan giginya, berbalik, melangkah keluar, dan sosoknya menghilang. Saat ini, di planet yang jauh, ekspresi Tai Si Pang tiba-tiba berubah, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit berbintang di kejauhan, dan dua sinar cahaya keluar dari matanya. Berjalan, ayo pergi melihat langit berbintang. Petik 2, kata Tuan Pang. Begitu kata-kata itu jatuh, sosok Grandmaster Pang naik ke langit, menuju ke langit berbintang yang jauh. Tuan Pang tampaknya telah menemukan sesuatu. Master lain di ranah Tao semuanya sangat bersemangat, dan dengan cepat meregangkan tubuh mereka untuk mengimbangi Grandmaster Pang. Setelah beberapa saat, Tai Si Pang memimpin guru Tao itu ke langit berbintang tempat gadis kecil itu tadi. Tai Si Pang melambaikan lengan bajunya, dan sebuah meja kayu muncul di depannya. Di atas meja kayu itu diletakkan kulit kura-kura, koin tembaga, mangkuk nasi, tongkat bambu, kertas jimat dan benda lain yang digunakan untuk ramalan dan perhitungan. Grandmaster Pang duduk bersila di depan meja kayu, dan mulai melakukan teknik deduksi, mulai menyimpulkan. Para master di ranah Tao semuanya dengan gugup memperhatikan setiap gerakan Grandmaster Pang. Setelah beberapa saat, semuanya, Anda dapat yakin bahwa kami baru saja melewatkan sumber kaisar. Grandmaster Pang perlahan membuka matanya dan berkata sambil menghela nafas. Tuan Pang, apakah sumber kaisar Chang muncul di sini? Para master yang telah memasuki alam Tao semuanya disegarkan ketika mendengar kata-kata itu. Selama beberapa hari terakhir, mereka menemani Grandmaster Pang untuk mencari lautan bintang demi lautan bintang di alam Chang Huang, seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Sekarang, akhirnya mulai berhubungan dekat dengan asal-usul Chang Huang. Ya, menurut deduksi saya, Chang Huang Yuan tinggal di planet itu untuk waktu yang lama, dan kedatangan kami mengejutkan Chang Huang Yuan. Tai Si Pang mengangguk dan berkata, hanya saja, karena aku telah menangkap napasnya, cepat atau lambat aku akan menemukannya. Grandmaster Pang tiba-tiba mencibir dan berkata, Grandmaster Pang memang ahli deduksi paling cemerlang di dunia Chang Huang kita. Dengan Tai Si Pang di sini, Chang Huang Yuan tidak bisa lepas dari genggaman kita. Sementara tuan di sekitarnya terkejut, mereka semua mulai menyanjung satu persatu. Grandmaster Pang ini sangat dihormati, bahkan di antar muka, Master Dao Saping teratas itu sering datang ke pintu secara langsung, dan meminta Grandmaster Pang ini untuk membantu deduksi. Berjalan, saya telah menguasai aura asli Chang Huang, selanjutnya mari kita kejar auranya dan temukan. Petik 2, kata Tai Si Pang, lalu memimpin para guru Tao ini untuk mengikuti satu arah. Pada saat ini, Tai Xinghai, markas besar aliansi Chang Huang. Di dalam istana yang megah, sebagian besar pemimpin puncak aliansi Chang Huang ada di sana. Tuan Gunung-Gunung Bulao, Kepala Balai Kuil, dan Kepala Istana-Istana Bulan, tiga tuan atas duduk di posisi tinggi. Level tinggi lainnya berbaris di kedua sisi. Semuanya, Ye Yunfei telah setuju untuk membawa pasukan King Yun untuk bergabung dengan aliansi Chang Huang kita, dan dia telah tiba. Kata penguasa kuil, mendengus, saya sudah mengharapkan hasil ini sejak lama. Seorang anak kecil dari generasi muda benar-benar berpikir bahwa dengan beberapa tentara Xinghai biasa, dia bisa melawan penjajah dari dunia lain. Bahkan, jika kita tidak merekrutnya, cepat atau lambat dia akan membawa pasukan King Yun untuk bergabung dengan aliansi Chang Huang kita. Petik 2, seorang lelaki tua pendek dan kurus berkata sambil mencibir. Bagus,
Seorang anak yang tidak mengetahui ketinggian langit dan kedalaman bumi, apakah dia benar-benar mengira dia dapat membalikkan langit? Dia sangat kasar kepada kami pasukan besar sebelumnya, dan membunuh banyak dari kami pasukan besar. Sekarang, dia berani bergabung dengan kami di aliansi Changhuang. Hehe, dia hanya seorang pria yang bermain dengan angin. Petik 2, kata lelaki tua lain sambil mencibir. Beberapa waktu lalu, Ye Yunfei berseteru dengan banyak kekuatan besar. Dan anggota terpenting dari apa yang disebut aliansi Changhuang adalah klan-klan hebat ini. Jadi, ketika mereka mendengar tentang kedatangan Ye Yunfei, pejabat tinggi dari agama dan klan besar semua mulai mencibir. Bahwa Ye Yunfei masuk, pada saat ini, kepala Ola Kuil tiba-tiba berbicara. Setelah beberapa saat, pria tua berbaju kuning dan pria tua berbaju hijau membawa Ye Yunfei, pria tua berbaju abu-abu dan iblis es ke istana. Melihat Ye Yunfei masuk, semua pejabat tinggi aliansi Changhuang di istana segera menatap Ye Yunfei. Agar seorang anak dari generasi muda mencapai reputasi seperti itu di alam Changhuang, pejabat tinggi aliansi Changhuang ingin melihat apakah anak ini memiliki kekuatan super. Begitu muda, setelah melihat Ye Yunfei dengan jelas, para pemimpin senior aliansi Changhuang sedikit terkejut. Karena, Ye Yunfei tampaknya berusia paling banyak sekitar 20 tahun. Itu terlalu muda, dan sebagian besar master dari aliansi Changhuang yang hadir di sini adalah master berusia ratusan tahun dari generasi yang lebih tua. Ye Yunfei berjalan ke aula istana, menatap semua orang, dan tidak berkata apa-apa. Tatapan tajam lelaki tua berbaju abu-abu itu juga menatap orang-orang di istana ini. Setan es bahkan tidak peduli untuk melihat mereka, dia ceroboh dan bahkan tidak melihat orang-orang di istana. Pemilik gunung, pemilik istana, ini adalah Ye Yunfei, pemimpin pasukan King Yun. Pria tua berbaju kuning dan pria tua berjubah hijau melangkah maju bersamaan dan berkata dengan keras. Penguasa gunung terberkati, penguasa kuil, dan penguasa istana bulan adalah 3 pemimpin tertinggi aliansi Changhuang. Mendengus, tidak ada sopan santun sama sekali. Semua orang di istana ini memiliki senioritas yang lebih tinggi dari kakekmu, dan kamu bahkan tidak bisa bersikap sopan. Sangat layak. Petik 2, sebelum menunggu Tuan Gunung, Tuan Istana dan Tuan Istana berbicara, tiba-tiba lelaki tua pendek dan kurus itu berkata dengan dingin. Bagus, terlalu sombong dan bodoh. Sekarang Anda telah datang ke markas aliansi Changhuang kami, Anda sebaiknya melepaskan kesombongan konyol Anda. Anda tidak memiliki apapun untuk dibanggakan sebelum kami. Petik 2, seorang lelaki tua jangkung dan kuat berjubah putih juga berbicara. Di istana, lebih dari separuh master menatap Ye Yunfei dengan mata tidak ramah. Wajah Ye Yunfei menjadi gelap. Aku di sini bukan untuk mendengar kentutmu. Jika Anda tidak punya hal lain untuk dikatakan, maka saya akan pergi. Petik 2, Ye Yunfei mencibir. Siapapun yang ingin bertarung, keluarlah dan selamat berjuang. Jangan mengoceh di sana, jangan jalan. Petik 2, setan es bahkan lebih mendominasi, mengeluarkan tongkat putih besar dan melambaikannya beberapa kali sambil berteriak keras. Arogansi, lancang, ... Segera, ada teguran marah di istana. Ayo pergi. Ye Yunfei berbalik dan pergi. Di saat-saat seperti ini, kalian masih berpikir tentang pertikaian. Pria tua berbaju abu-abu itu sangat kecewa. Tuan Istana Ye, tolong hentikan. Saat ini, pemilik Gunung Bulau Mountain tiba-tiba berkata, semuanya, aku tahu bahwa Palace Master Ye memiliki konflik dengan kekuatan sepertimu sebelumnya. Namun, sekarang kita menghadapi musuh bersama. Saat ini, itu tidak cocok untuk perselisihan internal di dalam antar muka kita. Jadi, mari kita lepaskan permusuhan antara Anda dan Tuan Istana Ye. Tunggu sampai penjajah diusir dan alam Changhuang kami memulihkan kedamaian, lalu Anda dapat menyelesaikan akun pribadi Anda secara perlahan. Petik 2, pemilik Gunung Bulau Mountain tiba-tiba berkata. Setelah mendengar apa yang dikatakan Master Gunung, yang lain tidak mengatakan apa-apa lagi. Lagi pula, Master Gunung ini adalah salah satu master top di alam Changhuang, dan tidak ada yang mau memprovokasi dia. Bersambung.